Stay in your lane, comparison kills creativity and joy. Brené Brown. Tetaplah di jalanmu sendiri, perbandingan membunuh kreativitas dan kegembiraan. Lo pernah gak sih kayak ngerasa stuck? Ngerasa kayak jalan hidup lo kok beda banget ya sama orang-orang sekitar. Kadang lo ngerasa kayak yang lain udah sukses duluan, sementara lo masih gini-gini aja. Orang lain terlihat kayak cepet-cepet banget jalannya, tapi ketika lo lihat diri lo sendiri, kayak perkembangannya nggak secepat mereka. Tonton video ini sampai selesai, karena gue yakin setelah lo nonton video ini, perspektif lo akan berubah. Karena faktanya, semua orang punya jalan masing-masing dalam mencapai kesuksesan. Jadi, di video kali ini, gue bakal bahas gimana caranya kita bisa embrace jalan kita sendiri, tanpa harus merasa ketinggalan atau kurang. Fokus dan jangan ngelamun dulu, supaya lo nggak misinformation, supaya lo paham juga apa yang bakal gue jelasin, dan lebih penting adalah supaya lo dapetin ide menarik yang bakal ngubah hidup lo ke depannya. Stay tune. Pertama-tama yang kita semua harus paham adalah bahwa kesuksesan itu adalah sesuatu yang subjektif. Apa yang lo anggap sebuah kesuksesan, belum tentu bagi orang lain itu adalah sebuah kesuksesan. Mungkin ada yang merasa sukses kalau udah punya mobil mewah atau rumah gede. Tapi ada juga yang ngukur kesuksesan itu dari gimana mereka bisa bahagia dengan pekerjaan yang mereka cintai. Bahkan mungkin orang-orang yang hidup jauh di perkampungan kecil gitu ya. Biasanya apa yang mereka anggap kesuksesan itu adalah hal yang lebih simpel lagi. Sesimpel punya gaji tetap dan bisa makan tiap hari gitu. Jadi kesuksesan itu benar-benar hal yang subjektif. Gak bisa kita menyeragamkan makna kesuksesan. Karena memang keinginan orang lain itu beda-beda. Contohnya nih, ada orang yang sukses di karirnya sebagai dokter. Tapi dia tetap ngerasa hampa kalau dia gak bisa spend waktu sama keluarga. Nah di sisi lain, ada juga yang mungkin gak sekaya dokter, tapi bahagia karena hidupnya punya makna dan tujuan yang jelas. Biasanya alasan mengapa definisi kesuksesan itu setiap orang beda-beda, karena budaya dan latar belakang sosial ya. Budaya di mana seseorang tumbuh sangat mempengaruhi definisi kesuksesan. Di beberapa budaya, kesuksesan itu diukur dari pencapaian karir atau kekayaan, sementara di budaya lain, harmoni keluarga, kontribusi sosial, atau spiritualitas dianggap lebih sebagai tolak ukur yang lebih penting. Nah, kita udah paham nih ya. Maka lalu jadi, kalau definisi sukses aja udah beda-beda, logikanya jalan buat menuju kesuksesan juga gak mungkin sama kan? Gak ada rumus pasti buat sukses. Kita ambil contoh deh, Elon Musk dan Oprah Winfrey. Dua orang ini sama-sama sukses, tapi perjalanannya beda banget. Elon Musk start dari tech world, ngebangun Tesla, SpaceX dengan otak visionernya. Sementara Oprah, dia datang dari background yang sulit dan sukses jadi salah satu ratu media paling powerful karena keberanian dan kepercayaan diri untuk berbicara dan mendengarkan cerita orang lain. Atau kita ambil contoh Mike Tyson dengan Barack Obama. Kedua orang ini adalah dua orang yang sangat keren di bidangnya masing-masing. Mike Tyson dengan kemampuan bertarungnya dan Barack Obama dengan kemampuan leadershipnya. Karena tujuan mereka berbeda, maka jalan mereka dalam mencapai tujuan tersebut juga akan berbeda. Bagaimana mereka menjalani hari berbeda, konsumsi informasi yang mereka dapat tiap hari juga berbeda. Mereka akan fokus pada jalan yang mereka pilih, bukan sibuk melihat jalan orang lain. Nah, sama kayak lo, yang mungkin sekarang lagi mikir buat mulai bisnis dari nol, atau fokus buat naik karir di dunia korporat, atau bahkan ngebangun personal branding di media sosial. Setiap jalan itu valid, dan lo harus ngerti bahwa semua itu punya tantangannya masing-masing. Gak usah pusing kalau jalan lo beda sama temen lo. Mungkin lo bisa sampai di titik yang sama, tapi lewat jalur yang berbeda. Kalau ngomongin sukses, kadang kita terlalu fokus sama hasil akhir. Ya gak sih? Kita lihat orang yang udah sukses, tapi seringkali kita lupa sama proses di balik itu semua. Padahal, sukses itu lebih dari sekedar finish line. Ini tentang gimana lo menikmati perjalanan lo. Ini yang sering dilupain sama orang. Kadang kita terlalu serius dengan tujuan kita, sampai kadang kita lupa untuk tetap bisa menikmati prosesnya. Lo tau gak? Thomas Alva Edison pernah gagal ribuan kali sebelum akhirnya sukses nemuin bola lampu. Dia bahkan pernah bilang, saya tidak gagal 10.000 kali, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Nah,
Mindset kayak gini yang bikin dia sukses. Jadi, kalau lo cuma fokus di hasil akhir, lo mungkin bakal gampang ngerasa frustasi. Tapi kalau lo fokus di pembelajaran dan perkembangan diri, lo bakal lebih bisa menikmati setiap tahap yang lo laluin. Kalau lo sudah bisa menikmati proses yang lo laluin di setiap perjalanannya, maka lo akan punya mindset bahwa tidak ada yang namanya kegagalan, yang ada hanyalah keberhasilan atau pembelajaran. Psikolog Angela Duckworth dalam bukunya Grit juga bilang bahwa ketekunan dan passion terhadap tujuan jangka panjang lebih penting daripada sekedar bakat atau kepintaran. Ini berarti apapun jalan yang lo pilih, selama lo tekun dan gigih, lo pasti akan sampai di tujuan lo. Nah, tapi kadang tanpa kita sadarin ya, sering banget kan ya kita bandingin bandingin diri kita dengan orang yang mungkin jalannya lebih cepat dibandingkan kita. Nah, gimana sih cara mengatasinya? Well, mari kita bahas. Gua ngerti banget di era sosial media kayak sekarang ini, bandingin diri sama orang lain itu gampang banget. Kayak lo buka Instagram, lo lihat temen lo udah sukses buka bisnis atau udah punya keluarga bahagia, sementara lo masih struggling di karir. Nah, ini salah satu hal yang bikin lo stres dan kehilangan fokus sama jalan hidup lo sendiri. Gimana sih cara kita mengatasi hal tersebut? Nah, jawabannya adalah balik lagi lo harus ingat setiap orang punya timelinenya masing-masing. Jangan sampai lo ngejudge diri lo berdasarkan apa yang lo lihat di sosial media. Karena yang lo lihat itu cuma highlight real mereka, bukan kehidupan aslinya. Semua orang yang bermain sosial media itu selalu akan membagikan sesuatu yang keren dalam hidupnya. Entah itu keberhasilan, entah itu kebahagiaan, dan lain sebagainya. Akan sangat jarang sekali orang yang mau membagikan bagian terburuk dalam hidupnya. Kita melihat seseorang lewat sosial media itu, gak ngelihat keseluruhan hidupnya. Bisa jadi kehidupannya lebih tidak mengenakan dibandingkan dengan kehidupan kita. So, stop bandingin diri sendiri dengan orang lain, apalagi cuma postingan sosial media. Makanya menurut penelitian dari University of Pennsylvania, sosial media bisa bikin lo lebih cenderung merasa cemas dan depresi karena perbandingan sosial. Jadi daripada fokus pada pencapaian orang lain, lebih baik lo fokus ke diri lo sendiri dan gimana lo ngembangin potensi lo. So, sebenarnya ada sisi positifnya sih melihat keberhasilan-keberhasilan orang lain kalau kita lihat dari sudut pandang yang satu ini. Satu lagi hal yang lo perlu ingat adalah inspirasi itu penting, tapi lo nggak harus meniru orang lain. Lo bisa dapat inspirasi dari kesuksesan orang-orang, tapi jalan hidup mereka belum tentu cocok buat lo. Misalnya, lo terinspirasi sama Steve Jobs, tapi itu bukan berarti lo harus keluar dari kampus atau mulai bikin perusahaan teknologi. Lo bisa ambil inspirasinya dari ketekunannya, visinya, atau cara dia menghadapi tantangan. Tapi tetap harus sesuaikan sama jalan hidup lo. Atau sekarang yang lagi hype ya, Timothy Ronald. Lo kagum dengan ilmunya di finance gitu ya, sehingga di umur yang masih muda udah menjadi orang di atas rata-rata gitu. Tapi bukan berarti lo harus keluar juga dari kampus lo, atau gak harus mengikuti bidang yang Timothy Ronald ini tekunin. Mungkin lo bisa mengambil inspirasi dari ketekunan dan tekadnya yang kuat, sehingga pantang menyerah atau mental baja yang dia punya. Buat lo aplikasiin itu semua di bidang yang lo pilih dengan cara lo sendiri. Orisinalitas itu penting, karena setiap orang punya keunikannya masing-masing. Bayangin, kalau lo terus-terusan niru orang lain, kapan lo bisa nunjukin versi terbaik dari diri lo sendiri? Orang yang sukses adalah mereka yang tahu siapa mereka, apa kelebihan mereka, dan gimana cara mereka memanfaatkannya. Jadi, cari inspirasi, tapi jangan lupa buat tetap jadi diri lo sendiri di sepanjang perjalanan lo. Jadi, kesimpulannya, gak ada satu jalan yang pasti menuju kesuksesan. Semua orang punya rute dan timeline mereka masing-masing. Dan itu hal yang lo harus terima. Definisi kesuksesan lo mungkin beda sama orang lain, dan itu gak masalah. Fokus aja sama proses, nikmati perjalanannya, dan jangan banding-bandingin diri lo dengan orang lain. Ingat, lo punya potensi lo sendiri, dan lo harus yakin sama jalan yang lo pilih. Jadi, buat kita yang masih ngerasa ragu sama jalan hidup kita, tenang aja, kita akan sampai ke tujuan, asal kita mau untuk terus konsisten dan percaya sama diri kita sendiri. Makasih udah nonton video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Oh iya, drop komen di bawah juga ya, gimana pandangan lo terkait topik ini. See you in the next video. Bye.